Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Haqqah, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu semua akan ditampakkan tanpa ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan. Kita ini sekarang bisa kumpul di tempat ini karena kita banyak menyembunyikan. Orang yang ada di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita nggak tahu dengan apa yang kita lakukan. Dengan dosa-dosa, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin juga ada di dalam hati kita prasangka-prasangka buruk yang orang nggak tahu. Ada hasad, ada iri, ada dengki, ada dendam yang mungkin istri kita pun nggak tahu. Tapi pada hari kiamat semua akan ditampakkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara musliman satarahullah." Barang siapa yang menutupi aib-aibnya orang Islam, Allah akan menutupi aib-aib dia. Tapi barang siapa yang suka ghibain saudaranya, ngomongkan keburukan tetangganya, maka Allah akan bongkar kelak apa yang ada pada dirinya. Lalu Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang pembagian rapot itu. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, adapun orang yang mendapatkan kitabnya, diberikan kitabnya kepada dia dengan tangan kanannya, apa yang akan dia lakukan? Dia akan berkata, memberikan pengumuman kepada orang-orang, kepada keluarganya, mengatakan, ha'umuqra'u kitabiyah. Kalian baca nih kitabku. Kalian baca. Kepada orang-orang yang selama ini ragu dengan adanya hari kiamat. Kepada orang-orang yang mungkin bermalas-malasan ibadah. Karena dia fikir kiamat tidak akan terjadi. Maka orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, dengan begitu yakin berkata, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan dihisab. Jamaah rahimakumullah, salat yang paling berat buat orang munafik itu salat Isya dan salat subuh. Ana tadi berjalan kaki dari tempat menginap. Sepi, sunyi. Nggak ada yang melihat. Tapi kenapa kita berjalan dalam kegelapan? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, basyiril masya'in fi dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Orang yang yakin dengan janji Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan berjalan meninggalkan rumahnya menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla walaupun nggak ada yang ngelihat. Tapi orang munafik berbeda. Di sholat zuhur dia datang karena banyak mata yang memandangnya. Di sholat asar pun demikian. Maghrib masih terlihat, tapi Isya dan subuh berat. Maka ini orang mengatakan, aku yakin aku akan dihisab. Ahibati fillah, apa yang akan didapatkan oleh orang ini? Allah mengatakan, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang ini akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yang dia ridhai.
yang mungkin ketika hidup di dunia susah dia, berat, penyakit di tubuhnya yang tak kunjung pergi, bahkan ada yang sampai mati dia sakit. Kondisi ekonomi yang tidak berubah di saat orang-orang mungkin bertambah kekayaannya. Musibah di tempat kerja dia, atau dia ditinggalkan oleh keluarganya, tidak dipedulikan. Ada banyak hal, tapi kelak semua akan terlupakan. Fi jannatin aliyah, dia akan berada di surga yang tinggi, tempatnya tinggi, pohon-pohonnya tinggi. Bahkan ada satu pohon yang namanya tuba, kata Nabi SAW. Yang pohon itu akan dilewatin oleh seorang yang naik onta, dan naungannya baru akan terlewat setelah 100 tahun. Kita tahu di negeri kita, orang itu ingin wisata petik buah. Makanya di Batu sana ada wisata petik apa? Petik apel, petik jambu, ya, petik duren. Ada petik duren. Tapi kalau pohonnya tinggi dan besar, mau orang ini disuruh metik, fadhal itu durennya. Masa suruh naik dia durennya. Maka akhirnya manusia berpikir untuk membuat pohon yang pendek, yang metiknya nggak perlu memanjat. Kita ngelihat ada mangga yang di polybag, yang orang bisa metik langsung. Ada juga nongko. Ya, kita tahu pohon nongko besar-besar. Orang bikin nongko yang bisa dipetik. Tapi subhanallah, di surga Allah, pohonnya besar-besar, tinggi-tinggi, kutufu hadani. Tapi metiknya dekat. Metiknya dekat. Ana dulu ingat ibu Ana cerita, nanti Syafiq, orang kalau di surga itu kepingin buah apa, datang buahnya itu. Jadi kita baru ingin ngelihat itu kepingin, dia itu datang. Kalau di dunia, antum kalau kepingin apa datang? Siapa yang tahu dengan keinginan antum? Makanya kadang-kadang kalau kita makan bersama, Anda ngomong sama teman-teman, ini makanan nggak bisa datang ke kita, karena makanan ini nggak tahu antum maunya apa. Kita yang harus mendatangi makanan itu. Di surga enggak. Qutufu hadaniyah. Kemudian dikatakan kulu washrabu. Kalian makan dan minumlah. Hani'an, dengan penuh kenikmatan, kelezatan. Tanpa takut penyakit. Tanpa takut harus ke toilet. Nggak ada toilet di surga. Allah Azza wa Jalla. Itu disebabkan apa yang kalian lakukan di hari-hari yang telah berlalu. Hani'an. Di dunia nggak bisa kita makan seperti itu. Ini yang sepuh-sepuh. Banyak pantangan. Itu nggak boleh. Kadangkala dia kepingin makan seafood. Oke, dipaksa makan seafood. Sekali-kali lah ingin makan seafood. Pulang sampai rumah, kaku semuanya jemaah. Hadi dunia jemaah. Maka ini darul amal. Dunia ini darul amal, negeri untuk beramal, bukan untuk menikmatin dan bersenang-senang. La. Lalu Allah ceritakan wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Para ulama berbeda pendapat. Apakah di hari kiamat itu yang mendapatkan kitab dengan kanannya adalah orang beriman, yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya adalah orang-orang kafir? Hanya ada dua, kanan dan kiri, muslim dan kafir. Pendapat yang kedua enggak, boleh jadi ada tiga.
Orang muslim yang taat akan mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Orang muslim yang ahli maksiat akan mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Orang kafir akan mendapatkan kitab dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Dikatakan dia merobek sampai ke punggungnya, dia baru akan mendapatkan kitabnya. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Insyiqaq. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dari belakang punggungnya. Apa yang dikatakan orang ini? Andai kata aku tidak mendapatkan kitabku ini. Karena dia berharap tidak ada kiamat. Dia hanya bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir itu. Innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu bersenang-senang hidup. Wisata kuliner, makan ini, seperti makannya binatang ternak. Maka tatkala dia mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dia berharap nggak dapat itu kitab. Dan dia nggak perlu tahu dengan isinya, karena dia tahu apa yang dia lakukan selama ini. Dia mengatakan, halaka anni ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. Hartaku tidak berguna buat aku, nggak ada gunanya. Hari itu yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari tidak berguna harta dan anak-anak laki-laki. Enggak ada gunanya. Halaka anni sultaniyah, kedudukanku, jabatanku, kekuasaanku habis dan sirna semuanya. Ini orang ketika di dunia dihormatin oleh manusia. Ketika hadir ke sebuah tempat mungkin dihamparkan karpet merah buat dia. Tapi hari itu enggak ada jemaah. Orang akan dibangkitkan sebagaimana kita bahas pada pekan lalu. Dalam kondisi telanjang. Belum disunat. Tidak beralas kaki. Nggak ada yang dibawa. Buhman. Tidak membawa apa-apa. Kecuali amal yang dia lakukan. Maka ahibati fillah. Teruslah beramal. Kita capek. Kita lelah. Tapi jangan sampai jalan ke belakang. Walaupun jalan kita lambat, tujuan kita adalah menuju surga Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyak doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa saja yang mendekatkan ke surga. Apa saja. Baik itu ucapan atau perbuatan. Wa a'udzubika minan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan apa saja yang mendekatkan ke neraka, baik itu ucapan atau perbuatan. Kembali kepada ayat Al-Haqqah sebelum kita akhiri. Ini orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, bagaimana cerita dia? Allah mengatakan khudhuhu faghullu, thumma al-jahima sallu, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kata Allah, tangkap orang ini. Ambil orang ini. Kemudian belenggu dia. Belenggu itu, kalau kita ngelihat sekarang orang-orang yang ditangkap itu, mungkin hanya diikat tangan atau kedua tangannya. Ada yang diikat di belakang, ada yang diikat di depan. Kita lihat orang-orang yang dibawa oleh polisi umpamanya, di sana dibelenggu dengan rantai. Sab'una dhira'an. Yang besarnya itu 70 has saja. Terus diantarkan kemana? Ke neraka. Dia akan lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Barakallahu fiik. Itu yang bisa anda sampaikan. Jazakumullah khair. Buat semua yang menyimak. Dan semoga ilmu yang didapat bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.